Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudhistira Herianto. Saya dari program Job Connector Data Science Online. Di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat sebagai penerapan pembelajaran modul 1, yaitu membuat aplikasi menggunakan Python dengan use case sistem peminjaman buku di perpustakaan. Oke, yang pertama, di sini saya membuat suatu database dengan data dummy yang disimpan menggunakan collection data types, yaitu dictionary. Ini saya menggunakan ID buku sebagai key, yang nantinya bisa dipakai untuk menjalankan fungsi-fungsi yang sudah dibuat. Nah, beberapa fungsi yang saya buat yaitu create atau add, kemudian read, delete, update, riwayat peminjaman, pinjam buku, dan kembalikan buku, lalu ada fungsi menu utama. Pertama yang akan saya jelaskan adalah untuk menu utama. Di dalam menu utama, saya menggunakan while loop untuk menampilkan selamat datang di perpustakaan Momo. Dan juga menampilkan beberapa menu lainnya yang akan berjalan sesuai dengan input dari user. Di sini ada variabel pilihan dan juga ada conditional statement. Yang mana jika user input angka 1 akan menampilkan seluruh buku, angka 2 akan tambah buku, 3 hapus buku, 4 pinjam buku, 5 update buku, 6 kembalikan buku, 7 riwayat peminjaman buku, dan 8 adalah untuk exit program yang akan menampilkan terima kasih telah menggunakan perpustakaan Momo, sampai jumpa. Dan jika user input angka selain dari angka 1 sampai 8 akan menghasilkan pilihan tidak valid, silahkan pilih menu yang tersedia. Dan outputnya akan seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke dalam fungsi pertama, yaitu fungsi read. Di sini saya menggunakan conditional statement, di mana jika data buku sama dengan 0 atau data buku tidak ada, maka dia akan menampilkan tidak ada buku di dalam perpustakaan. Kemudian jika datanya ada, maka dia akan membuat header dengan masing-masing kolom lebarnya sebagai berikut. Dan akan mencetak garis strip sebanyak 85 karakter. Kemudian menggunakan for loop untuk menampilkan isi atau items dari buku dictionary. Yang kedua adalah fungsi read. Di dalam fungsi read, kita bisa menambahkan data baru atau buku baru, mulai dari ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan juga stok buku. Kode ini akan memvalidate di mana jika user tidak mengisi atau membiarkan kosong ID, maka otomatis ID akan melanjutkan ID terakhir, di mana ID terakhir tersebut adalah patokannya dengan ID dengan angka terbesar dan akan plus 1 atau melanjutkan ID tersebut. Nah, kode ini juga berfungsi untuk memvalidasi data, di mana data tersebut haruslah berupa integer atau angka. Jika angka tersebut kurang dari 0, maka akan menampilkan ID buku tidak boleh bernilai negatif atau 0. Silakan pilih ID yang valid. Kemudian jika ID buku atau data tersebut yang diinput sudah berada dalam buku dictionary, maka akan menampilkan ID buku sudah ada. Silakan pilih ID lain. Kemudian jika kedua kondisi tersebut bernilai false, maka ID tersebut adalah ID yang valid dan tidak ada duplikasi. Kemudian untuk stok juga sama, kita menggunakan validasi data agar data yang diinput adalah data yang berupa integer atau angka. Kemudian jika datanya kurang dari 0 akan menampilkan jumlah stok harus lebih besar dari 0, silahkan coba lagi. Dan jika angka yang diinput adalah lebih dari 0, maka angka tersebut adalah data yang valid. Kemudian jika yang diinput oleh user adalah bukan berupa angka, maka akan error dan menampilkan jumlah stok harus berupa angka, silahkan coba lagi. Kemudian untuk judul dan pengarang, user bisa menginput sesuai kemauan dari user. Lalu untuk input tahun terbit, di sini ada while loop, kemudian ada try except, dan ada conditional statement. Agar data yang diinput oleh user adalah berupa integer atau angka. Di mana jika angka tersebut melebihi dari 2024, maka akan menampilkan tahun terbit tidak boleh lebih dari 2024. Silakan masukkan tahun yang valid. Kemudian jika data tersebut kurang dari 1, akan menampilkan tahun terbit tidak boleh kurang dari 1. Silakan masukkan tahun yang valid. Dan jika user memasukkan antara angka 1 sampai angka 2024, maka otomatis akan keluar dari loop karena data tersebut adalah data yang valid. Kemudian jika user menginput data yang bukan berupa angka, maka akan error dan menampilkan tahun terbit harus berupa angka. Silakan coba lagi. Kemudian
Data-data tersebut akan ditambahkan ke dalam dictionary dan akan menampilkan buku berhasil ditambahkan dengan ID buku sesuai dengan ID buku yang diinput oleh user. Fungsi ketiga adalah fungsi hapus buku atau fungsi delete. Di sini saya menggunakan try except untuk validasi data. Agar data yang diinput oleh user adalah data yang berupa integer atau angka. Jika user memasukkan data yang bukan berupa angka, maka akan error dan menampilkan masukan ID buku yang valid. Jika user memasukkan data yang berupa angka, maka akan divalidasi lagi apakah data tersebut berada dalam buku dictionary. Jika data tersebut berada dalam buku dictionary, maka akan mengeksekusi fungsi delete dan akan menghapus buku dan menampilkan buku dengan ID tersebut telah berhasil dihapus. Jika ID tersebut atau data yang diinput oleh user tidak ada berada dalam buku dictionary, maka akan menampilkan ID buku tidak ditemukan. Untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi update buku. Di sini, user akan diminta untuk memasukkan ID buku terlebih dahulu yang ingin diupdate. Jika ID tersebut berada dalam buku dictionary, maka akan menampilkan 5 pilihan. Jika user memilih pilihan pertama, maka user akan bisa mengupdate untuk judul buku. Jika pilihan kedua, maka user bisa mengupdate untuk pengarang. Jika user memilih input angka 3, maka akan masuk ke dalam validasi data, di mana data tersebut haruslah berupa angka atau integer, dan angka tersebut tidak boleh lebih dari 2024 dan tidak boleh kurang dari 1. Kemudian, jika user memilih angka 4, maka akan masuk ke dalam stok. Dan ada validasi data lagi. Data harus berupa angka atau integer, dan data atau angka tersebut harus lebih besar dari 0. Kemudian, jika user memilih angka 5, maka akan masuk ke dalam ID buku. User diminta untuk menginput ID baru yang berupa integer, dan jika ID baru tersebut ada dalam buku dictionary, maka akan menampilkan ID buku sudah ada, silakan pilih ID lain. Dan jika ID tersebut tidak berada dalam buku dictionary, maka ID tersebut berhasil ditambahkan dan ID yang lama akan dihapus dengan menggunakan fungsi pop. Kemudian akan menampilkan ID buku berhasil diupdate menjadi ID baru. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pinjam buku, di mana kita akan membuat list kosong yang akan berisi data-data buku yang dipinjam oleh user. Kemudian, user bisa meminjam buku dengan cara memasukkan ID buku yang akan dipinjam. Jika user mengetik atau menginput angka 0, maka artinya user menyelesaikan sesi peminjaman. Kemudian jika ID buku yang diinput tidak berada dalam buku dictionary, maka akan menampilkan ID buku tidak ditemukan, coba lagi. Kemudian jika buku stoknya lebih dari 0, maka otomatis buku tersebut akan masuk ke dalam list kosong yang tadi dengan fungsi append. Kemudian nilai dari stok akan berkurang 1 dan nilai dari pinjam akan bertambah 1. Kemudian jika stok buku kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka akan menampilkan buku stoknya habis. Dan selanjutnya user akan diminta untuk memasukkan atau menginput nama anggota yang meminjam buku tersebut. Dan di sini ada tanggal peminjaman untuk menyimpan waktu dari peminjaman buku tersebut menggunakan fungsi datetime now atau waktu aktual pada saat user tersebut meminjam buku tersebut. Kemudian ada for loop dan riwayat peminjaman, variabelnya akan bertambah menggunakan fungsi append. Dan kemudian jika buku tersebut berhasil dipinjam, akan menampilkan buku berhasil dipinjam. Kemudian ada fungsi untuk mengembalikan buku. Di sini user akan diminta untuk memasukkan atau menginput ID buku yang ingin dikembalikan. Akan ada validasi data apakah ID buku tersebut berada dalam buku dictionary. Jika ID tersebut berada dalam buku dictionary, maka akan ada validasi data lagi apakah nilai pinjam lebih dari 0. Jika nilai pinjam lebih 0, maka fungsi tersebut akan valid dan nilai stok akan bertambah 1. Kemudian nilai pinjam akan berkurang 1. Kemudian ada for loop untuk riwayat dan di dalam riwayat peminjaman. Jika riwayat ID buku sama dengan ID buku dan riwayat tanggal pengembalian adalah 0,
maka riwayat tanggal pengembalian akan terupdate dengan fungsi datetime sesuai dengan waktu saat user mengembalikan buku tersebut. Kemudian akan menampilkan buku tersebut berhasil dikembalikan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi riwayat peminjaman buku. Nah, di sini ada validasi data lagi. Jika tidak ada dalam riwayat peminjaman buku, maka akan menampilkan tidak ada riwayat peminjaman buku. Tapi jika nilai tersebut bernilai false, maka akan menampilkan header riwayat peminjaman buku dengan kolom ID buku, judul buku, nama anggota, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Dan di sini ada for loop untuk menampilkan jika tanggal pengembalian belum dikembalikan atau tanggal pengembalian adalah non, akan menampilkan belum dikembalikan. Dan jika misalnya buku tersebut sudah dikembalikan, maka akan menampilkan sesuai dengan tanggal yang sudah digunakan dalam fungsi kembalikan buku tersebut. Baik, sekian video penjelasan dari kode yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.